Baiklah Bapak Ibu, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan sejahtera bagi Bapak Ibu yang tergabung dalam webinar pada malam hari ini. Semoga dalam mengikuti kegiatan ini dapat mengikuti dari awal hingga akhir. Amin amin ya robbal alamin. Bersama saya Fitria Nur Hasana dari SD Negeri 1 Kayu Putih, Kecamatan Panji, Kabupaten Situbondo, Provinsi Jawa Timur. Selama kurang lebih 2 jam ke depan kita akan bersama-sama belajar dengan komunitas kolaborasi diantaranya yaitu komunitas edukasi guru digital, komunitas SMA PGRI Larangan, komunitas GKG 5.0 bekerja sama dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Situbondo, Provinsi Jawa Timur yang bertopik webinar berbagi praktik baik budaya positif yang berdampak pada karakter murid. Baiklah Bapak Ibu yang terhormat, saya sampaikan kepada Bapak Kepala Bidang Pembinaan PTK Dinas Pendidikan Kabupaten Situbondo, Bapak Andi Yulian Arianto, Eskom MPD. Saya sangat berterima kasih atas kontribusinya yang selalu memberikan fasilitas dan juga selalu mendukung kegiatan komunitas kolaborasi baik sebelum ini dan sudah, yaitu program-program kolaborasi komunitas ke depannya. Semoga di bawah pimpinan beliau SDM di Kabupaten Situbondo pada khususnya dapat terus meningkat dan SDM pengajar seluruh Nusantara dapat terus meningkat. Amin amin ya robbal alamin. Pertama-tama marilah kita ucapkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada malam hari ini kita dapat mengikuti kegiatan webinar dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya robbal alamin. Tak lupa sholawat serta salam kita panjatkan kepada Nabi besar junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kita semua tetap dalam syafaatnya. Amin amin ya robbal alamin. Yang terhormat juga saya sampaikan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pamekasan Provinsi Jawa Timur, Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kabupaten Pamekasan Provinsi Jawa Timur, yang terhormat Bapak Penasehat kita Bapak Daman Said SSI, dan juga yang terhormat saya sampaikan kepada narasumber hebat kita pada malam hari ini, Ibu Mimi. Yang terhormat juga yaitu penggerak komunitas kolaborasi, yaitu penggerak penggerak komunitas SMA PGRI Larangan dan penggerak GKG 5.0. Semoga sukses selalu. Amin amin ya robbal alamin. Dan juga yang saya hormati dan yang saya banggakan yaitu Bapak Ibu pengajar hebat seluruh Nusantara yang tergabung dalam webinar pada malam hari ini, yang terus memberikan antusiasnya dan semangatnya dalam mengikuti webinar ini, walaupun dalam beberapa hari yang lalu atau tidak itu pernah tidak mendapatkan sertifikat, tapi tidak mematahkan semangat untuk belajar bagi Bapak Ibu pengajar hebat Nusantara. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya. Dan bagi yang masih kurang sehat yang tergabung dalam komunitas kolaborasi kami, doakan semoga lekas disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya robbal alamin. Baiklah Bapak Ibu, untuk meningkat waktu saya akan bacakan susunan kegiatan pada malam hari ini, yaitu 1. Pembukaan, 2. Sambutan dari penasihat komunitas, 3. Pemaparan materi oleh narasumber, 4. Tanya jawab, 5. Closing statement, 6. Penutup. Baiklah, untuk acara yang pertama yaitu pembukaan, marilah kita sama-sama membuka kegiatan ini dengan membaca doa sesuai dengan agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Untuk acara yang kedua yaitu sambutan dari penasihat komunitas kita yaitu Bapak Daman Said SSI. Beliau adalah Kepala SMA PGRI Larangan Kabupaten Pamekasan Provinsi Jawa Timur. Beliau adalah penggerak komunitas SMA PGRI Larangan. Beliau adalah tim validator dan instruktur PMM. Beliau adalah
meraih penghargaan sebagai Kepala Sekolah Inspiratif oleh Kemdikbudristek di tahun 2023, dan masih banyak penghargaan yang beliau raih pada tahun sebelumnya. Baiklah, saya persilakan kepada Bapak Daman Said untuk memberikan sambutannya kepada peserta. Selamat malam Bapak Daman Said, apakah sehat pada malam ini? Pelaksanaan tugas Bapak Ibu di sekolah. Selamat malam. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. yang Bapak Ibu sudah buat kita semua. 5 ini yang akan mohon Bapak Ibu untuk dimatikan. Mohon unmute semua ini. Yang saya hormati Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Situbondo beserta jajarannya. Yang saya hormati Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pamekasan. Yang saya hormati Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kabupaten Pamekasan Provinsi Jawa Timur beserta jajarannya. Yang saya hormati Ketua, pengurus beserta anggota komunitas kolaborasi, ada Komit Udal, ada komunitas GKG 5.0, ada komunitas belajar SMA Larangan. Yang saya hormati moderator, ada Ibu Fitri Nur Hasanah. Yang saya hormati narasumber hebat pada malam ini, ada Ibu Mimi Wahyuni SPD. Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Mimi Wahyuni karena sudah meluangkan waktunya, berbagi prakteknya, meluangkan waktunya, memberikan ilmunya, memberikan praktek baiknya, memberikan pengetahuan, dan sudah membersamai kita semua di sini. Saya ucapkan terima kasih, Bu. Yang saya hormati juga, yang saya banggakan dan saya apresiasi setinggi-tingginya seluruh peserta webinar malam hari ini, baik yang ada di Zoom meeting dan juga ada di live YouTube. Saya ucapkan selamat malam, selamat bergabung, selamat belajar bersama kami semua di sini, karena di sini semua ini kita sama-sama belajar Bapak Ibu. Jadi semuanya Bapak Ibu tentunya juga hebat-hebat semua. Jadi terima kasih. Pertama-tama mari kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Rabbi karena pada kesempatan malam hari ini kita semua masih diberikan nikmat berupa nikmat sempat dan sehat. Dengan nikmat sempat dan sehatlah kita bisa beraktivitas Bapak Ibu. Kita bisa menunaikan kewajiban kita baik di sekolah, di luar sekolah, belajar seperti malam hari ini. Pada malam hari ini, inilah yang kita wajib kita syukuri bersama Bapak Ibu. Mudah-mudahan kita masih diberikan kesehatan, kesempatan Bapak Ibu, agar hidup kita lebih berguna bagi seluruh insan pendidikan, pada khususnya Bapak Ibu, dan masyarakat luas pada umumnya. Selanjutnya, salam dan salam mudah-mudahan tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, karena beliaulah yang telah membawa kita, mengangkis kita, selaku umatnya dari alam kegelapan, alam kebodohan, menuju alam terang benderang seperti yang kita rasakan bersama pada malam hari ini. Bapak Ibu, saya selaku penasihat dari komunitas kolaborasi, yaitu mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya narasumber, panitia, tim, moderator, dan Bapak Ibu hebat karena sudah semangatnya, antusiasnya yang luar biasa untuk belajar bersama. Terus juga saya mohon maaf yang sebesar-besarnya Bapak Ibu kalau semisal kami dari tim, karena tim juga terbatas Bapak Ibu, saya juga mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila belum bisa memberikan yang terbaik sesuai dengan harapan Bapak Ibu. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya Bapak Ibu. Kami tim sudah berusaha semaksimal mungkin bekerja demi ingin memberikan yang terbaik Bapak Ibu, namun kami juga manusia biasa, luput dari sempurna dan juga keterbatasan Bapak Ibu. Walau misalkan di telepon tidak diangkat, di WA tidak dibalas Bapak Ibu, karena kami tim juga selaku pendidik Bapak Ibu. Jadi mulai 6:30 kami sudah berada di sekolah sampai jam 2 sore Bapak Ibu, seperti itu. Jadi berada di sekolah Bapak Ibu, dan jika sudah ada berada di sekolah, banyak juga aktivitas-aktivitas yang
kami lakukan tim Bapak Ibu seperti itu. Jadi mohon maaf yang sebesar-besarnya Bapak Ibu. Mudah-mudahan Bapak Ibu juga mengerti keadaan tim Bapak Ibu. Mohon doanya demi kelancaran, juga mohon doanya semoga kita semua masih diberikan kesehatan Bapak Ibu sehingga kita bisa menunaikan kewajiban kita selaku pendidik Bapak Ibu. Jadi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila misalkan WA tim tidak aktif, WA tim misalkan tidak dibalas, karena tim juga ingin beristirahat Bapak Ibu, karena keesokan harinya kita juga beristirahat, kita bekerja di sekolah Bapak Ibu. Jadi mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena apabila kami tidak masuk ke sekolah, dosa besar bagi kami Bapak Ibu, apabila kami tidak bisa melaksanakan, kewajiban yang utama kita selaku pendidik, seperti itu Bapak Ibu. Jadi mohon maaf, mohon dimaklumi Bapak Ibu seperti itu, dan kami tetap berusaha berusaha Bapak Ibu, karena saya sampaikan Bapak Ibu, perangkat tim ini adalah perangkat biasa Bapak Ibu, yang kita gunakan perangkat biasa, bukan perangkat yang kapasitasnya seperti kementerian Bapak Ibu, bukan seperti itu. Jika ada keterlambatan, error, salah teknis, jadi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya Bapak Ibu, akan kami jadikan evaluasi bersama Bapak Ibu. Bapak Ibu jangan khawatir untuk RHK Bapak Ibu, karena RHK Bapak Ibu masih sekarang bulan Januari, masih tahap perencanaan Bapak Ibu. Jadi kalau misalkan sudah diajukan, sekarang tanggal 24, masih ada waktu sekitar 7 hari Bapak Ibu untuk menyusun RHK Bapak Ibu. Silahkan susun sebaik-baiknya semampu Bapak Ibu. Seperti itu. Kalau misalkan membutuhkan misalkan Bapak Ibu RHK yang disusun masalah menjadi peserta di komunitas belajar ataupun menjadi peserta, di pelatihan yang diselenggarakan oleh bidang pendidikan, Bapak Ibu masih banyak waktu Bapak Ibu. Karena Januari ini masih tahap perencanaan. Jadi Bapak Ibu untuk bukti unggahnya itu masih selesai masih dimulai dari Februari masih sampai Juni Bapak Ibu, seperti itu. Dan kami setiap hari Bapak Ibu, setiap hari, tiap malam, kami insya Allah selama kami masih diberikan kesehatan akan mengadakan webinar tiap malam maupun hari. Ingin memberikan pelayanan yang terbaik kepada Bapak Ibu. Jadi insya Allah kita tidak pernah kosong Bapak Ibu, seperti itu. Mungkin Bapak Ibu kan menyusun RHK itu kalau peserta webinar komunitas mungkin 4 seperti itu atau anggap maksimal 6 lah. Insya Allah Bapak Ibu masih nutupi. Namun Bapak Ibu kita tenang saja dulu. Yang penting kita ilmunya ambil dulu Bapak Ibu. Kenapa Bapak Ibu? Karena Bapak Ibu setelah Februari, Bapak Ibu itu sudah melangkah selanjutnya, sudah dipraktik kinerja Bapak Ibu, seperti itu. Sudah saling diskusi apa yang akan dilakukan untuk praktek pembelajaran dan lain-lain seperti itu Bapak Ibu. Makanya kalau Bapak Ibu sudah mempunyai ilmu dari belajar webinar, dari kami tim di sini, jadi Bapak Ibu insya Allah akan siap dan lancar di dalam melaksanakan hal seperti itu. Karena kenapa Bapak Ibu? Kita beda. Antara orang yang sudah mengalami dan tidak mengalami kita beda Bapak Ibu. Buktinya, kalau sekolah yang menerapkan implementasi kurikulum merdeka Bapak Ibu, jika Bapak Ibu ikut program guru penggerak walaupun PP, nanti di wawancara itu seputar implementasi kurikulum merdeka. Jadi Bapak Ibu kalau sudah di sekolahnya menerapkan implementasi, insya Allah bisa menjawab dengan lancar. Sama dengan ini Bapak Ibu. Ambil ilmunya Bapak Ibu. Nanti di Februari ke belakang Bapak Ibu bisa mengaplikasikannya bersama teman-teman Bapak Ibu seperti itu. Itu sekedar seputar RHK. Dan juga banyak yang japri-japri saya Bapak Ibu mungkin karena saya punya kesempatan sekarang Bapak Ibu, ada yang japri-japri Bapak Ibu masih banyak, apa ya, guru-guru yang bingung tentang masalah sudah diajukan, banyak yang japri ke saya, ada yang telepon tapi saya reject Bapak Ibu. Ada yang guru terlanjur, mengajukan RHK dan disetujui oleh kepala sekolah, gimana cara meresetnya. Sekarang Bapak Ibu, yang terbaru itu di tanggal 22 kemarin itu Bapak Ibu, pengelolaan kinerja di PMM itu dikembangkan lagi Bapak Ibu. Demi memberikan kenyamanan bagi kita pendidik Bapak Ibu agar tidak ada lagi informasi bahwa
seakan-akan PMM ini menjadi beban buat kita semua, tidak ada, bahkan dikembangkan untuk mempermudah Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu jika misalkan sudah terlanjur mengajukan RHK Bapak Ibu, kemudian nanti Bapak Ibu ada yang mau direvisi atau dirubah Bapak Ibu, maka Bapak Ibu bisa merubah sendiri seperti itu tanpa kepala sekolah. Alurnya Bapak Ibu, apabila diajukan oleh kepala sekolah klik setuju atau sepakati, maka akan buka lagi akunnya Bapak Ibu. Nah, di sana ada notifikasi lagi Bapak Ibu. Klik seperti itu Bapak Ibu. Tapi ingat, kalau mau dirubah jangan klik sepakati Bapak Ibu, tetapi ada di sebelah kanannya itu mulai dari awal. Jika Bapak Ibu klik mulai dari awal, maka Bapak Ibu boleh sudah mulai menyusun RHK dari awal, tentunya yang lama sudah terhapus. Jadi sekarang mudah Bapak Ibu seperti itu. Dan juga terjadi kepada kepala sekolah. Alurnya sama Bapak Ibu. Jika misalkan kepala sekolah sudah terlanjur mengajukan Bapak Ibu, namanya kepala sekolah ya pimpinannya kepala dinas, sama alurnya seperti itu Bapak Ibu. Jadi tidak ada sistem itu, namanya sistem alat bantu itu akan mempermudah, tidak akan mempersulit Bapak Ibu seperti itu. Bahkan menu reset yang dijanjikan untuk 3 hari itu sekarang tidak ada Bapak Ibu. Jadi guru bisa merubah sendiri Bapak Ibu selama tidak ada kesepakatan, kecuali guru sendiri klik sepakati, berarti mereka menganggap guru sendiri sudah sepakat seperti itu. Jadi walaupun disetujui oleh pimpinan kita, selama kita tidak klik sepakat, maka Bapak Ibu boleh merubah. Caranya klik mulai dari awal Bapak Ibu seperti itu. Dan saya sudah setiap ada perkembangan Bapak Ibu, saya sudah ada konten-konten di YouTube saya, insya Allah saya sudah share di grup Bapak Ibu, mungkin itu bisa membantu Bapak Ibu biar tidak ada kegelisahan-kegelisahan dan biar Bapak Ibu fokus menjadi pendidik bersama bersama murid gitu Bapak Ibu. Karena saya lihat di konten-konten YouTube itu enggak tahu apa sekedar konten, sampai ada guru yang nangis-nangis, ada kepala sekolah yang marah-marah karena gurunya di ruang guru itu sibuk mengerjakan PMM, kepala sekolahnya marah-marah, tidak ada guru yang masuk di dalam kelas, tidak seperti itu Bapak Ibu. Bapak Ibu apabila menjadi benar-benar guru pembelajar, guru-guru yang peka terhadap 5 menit selesai Bapak Ibu menyusun RHK. Saya saja selaku kepala sekolah 15 dibuka, tanggal 16 Bapak Ibu saya sudah ajukan kepada pimpinan yaitu kepala cabang dinas, poin saya 128. Andaikan masih ada poin-poin selanjutnya mungkin saya bisa lebih dari 128. Karena kenapa? Ya karena kita terbiasa mengikuti webinar sudah, jadi penggerak komunitas sudah, menjadi narasumber saya siang malam Bapak Ibu, luring maupun daring, masih menjadi PP dan lain-lain Bapak Ibu. Jadi ayolah jadilah guru yang peka terhadap perubahan, guru yang terus belajar dan belajar. Dan mohon juga Bapak Ibu, apabila ada miskonsepsi di sekolah Bapak Ibu, dimanapun Bapak Ibu bertugas, mohon diluruskan Bapak Ibu. Mohon diluruskan, biar tidak hal yang salah menyebar akhirnya menjadi sesat. Dan juga Bapak Ibu, saya mohon Bapak Ibu apabila ada di sekolah, benar-benar Bapak Ibu melaksanakan tugasnya, tupoksinya sebagai guru bersama murid, menemani murid di dalam proses pembelajaran. Apabila Bapak Ibu ada waktu kosong, misalkan jam istirahat, kalau misalkan Bapak Ibu ingin mengerjakan PMM ataupun apalah boleh Bapak Ibu. Jadi jangan sampai tidak masuk karena mengerjakan PMM Bapak Ibu. Itu salah buat saya Bapak Ibu seperti itu. Karena saya miris juga lihat konten-konten itu Bapak Ibu seperti itu. Mungkin itu dari saya Bapak Ibu, silahkan simak karena tema pada malam ini sangat bagus Bapak Ibu, sesuai dengan di indikator tuh banyak masalah disiplin positif Bapak Ibu. Kebetulan sekarang ini Bu Mimi Wahyuni ini akan memberikan tema tentang berbagi praktek baik disiplin positif yang berdampak pada karakter murid. Jadi dengan disiplin positif maka akan membentuk karakter murid yang baik yang sesuai kita harapan, yaitu membentuk dimensi profil belajar Pancasila. Mungkin itu dari saya Bapak Ibu, mewakili tim komunitas kolaborasi dari Komit Udal, GKG 5.0 dan komunitas belajar SMA Larangan. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu, apabila ada kendala teknis, dalilnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami tim sudah berusaha yang sempurna
karena kesempurnaan hanya milik Allah. Mungkin itu dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ya, untuk sementara moderator saya ganti Bapak Ibu karena Bu Fitri di rumah lagi hujan dan guntur katanya Ibu. Ya, terima kasih Bapak penasehat yang sudah memberikan pencerahan pada kita semua. Satu hal yang saya tangkap barusan yaitu bahwa kita sebagai guru harus peka terhadap perubahan. Marilah belajar, belajar, dan belajar. Seperti kita pada malam hari ini, Bapak Ibu semuanya, kita belajar bersama, sharing. Nanti apabila ada hal-hal yang ingin didiskusikan, ayo kita diskusikan bersama. Apabila kita memiliki bisa berbagi di room ini, silahkan berbagi Bapak Ibu semuanya. Dan apabila tidak bisa di room, silahkan nanti bisa diketik di kolom chat YouTube, juga sudah disediakan Bapak Ibu semuanya. Oke Bapak Ibu, untuk acara selanjutnya yaitu pemaparan materi oleh Ibu Mimi Wahyuni sudah berada di bersama kita Bu Mimi. Halo Bu Mimi. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, gimana kabarnya Ibu? Baik, Bu Eva. Alhamdulillah. Perkenalkan Bapak Ibu, ini Bu Mimi Wahyuni, SPD Kepala Sekolah SDN Jeruk Kecamatan Keraton. Ibu Mimi ini merupakan narasumber berbagi praktek baik BPGP Angkatan 2. Tentunya beliau akan memberikan hal-hal tentang disiplin positif. Nah, bagaimana agar sekolah kita aman, nyaman, serta bebas dari kekerasan. Nah, simak dengan baik Bapak Ibu semuanya, dipersilakan kepada Ibu Mimi Wahyuni untuk memaparkan materinya. Terima kasih Bu Eva. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Guru hebat di komunitas komunitas kolaborasi ya. Ya Bu. Yang saya hormati Bapak Daman Syahid selaku penasehat, Ibu Eva Yusnita selaku penggerak komunitas, dan Bu Fitria Nur Hasana, juga Bapak Ibu hebat di seluruh Nusantara ini. Kalau saya lihat komunitasnya banyak, jadi saya belum bisa menyebutkan satu persatu. Salam hangat dari saya dari kenyamatan yang jauh sekali dari Pak Ibu barangkali ya, saya dari Kabupaten Pasuruan. Saya kebetulan jadi kepala sekolah di SDN Jeruk Kecamatan Keraton. Ya. Sekolah saya itu kecil, tapi insya Allah saya akan lebih berhati-hati dalam memeliharanya, seperti itu ya. Bapak Ibu yang sedang berbahagia, materi hari ini tidak perlu saya kenalkan, barangkali perlu kenalan Bu Eva. Tadi sudah dikenalkan Bu Eva kayaknya. Ya Bu, silahkan diperkenalkan lagi biar lebih kenal lagi Bapak Ibu semuanya. Iya. Katanya kalau nggak kenal nggak sayang ya Bu Eva ya. Ya betul Bu. Saya senang sekali bisa bergabung di komunitas kolaborasi ini. Saya terima kasih sekali diberi kesempatan oleh Pak Daman sama Bu Eva berbagi praktik baik ya. Nama saya yang tertera ini Mimi Wahyuni. Saya dilahirkan di Pasuruan asli. Ya, kalau sekarang usia saya sudah 51 ini Bu Eva. Ya. Tapi tetap energi Bu. Saya guru penggerak angkatan 4. Jadi barangkali saya
generasi yang paling tua di antara teman-teman Pasuruan ya. Tapi mudah-mudahan saya masih semangat belajar. Ya, katanya Pak Daman tadi belajar, katanya Bu Eva juga begitu. Belajar terus seperti itu ya. Karena memang yang kita hadapi itu adalah anak-anak yang memimpikan kita menjadi pembelajar sepanjang hayat barangkali Bu Eva ya. Seperti itu. Saya setiap hari dinasnya di SDN Jeruk. SD saya itu SD kecil yang tidak pernah diperhitungkan. Kenapa saya katakan tidak pernah diperhitungkan? Di sekitarnya itu ada 2 SD besar. Yang satu namanya SD Sitokiri, terus yang satunya SD Ngabar. Ini adalah SD-SD yang besar. Jadi kalau lewat SD saya itu tidak ada yang mau Bapak. Iya, Bu. Iya, saya baru 3 bulan, 4 bulan jalan ditugaskan di situ. Dari 4 bulan itu saya sudah bisa lihat banyak sekali ketimpangan-ketimpangan atau kekurangan-kekurangan yang ada di SD saya, terutama di SDM-nya, di ruang kelasnya, ataupun juga di siswanya. Ini yang membutuhkan betul-betul meras otak, meras otak. Bagaimana trik dan trik itu. Karena saya guru penggerak ya, harus bergerak-gerak Bu Eva ya. Betul. Seperti itu, iya. Keadaan kondisi sekolah saya, kalau saya boleh bercerita, itu 4 ruang tidak layak untuk dihuni atau ditempati. Sehingga solusi saya menggerakkan masyarakat di sekitar itu, terutama wali murid, untuk menurunkan genteng. Sampai saya harus berurusan dengan LSM, ya enggak apa-apa, saya ngomong aja. Lebih baik saya masuk LSM dengan cara saya yang tidak jelek ya. Gara-gara ada yang keluguran genteng akhirnya viral, ada yang genteng yang yang menjatuhi murid. Daripada seperti itu ya, lebih baik saya turunkan lebih dulu. Nah, ini jadi sedikit-sedikit harus ada perbaikan, Bapak. Kalau boleh saya bercerita, di tingkat mutu kualitas pendidikan di siswa saya, Bapak. Iya. Kalau di sekolah lain barangkali lihat piala itu banyak, Bapak. Tapi di sekolah saya itu hanya 1 piala. Itu pun didapat di tahun 2001. Enggak tahu. Itu artinya jauh sekali. Kalau seperti itu, berarti kalau ada orang enggak lihat SD saya, benar, Bapak. Karena enggak ada apa-apanya. Seperti itu. Akhirnya kemarin 1 minggu yang lalu, alhamdulillah 1 piala bertambah 1 di sekolah saya. Jadi pialanya tambah 1, itu pun lomba matematika, Bu Eva. OSN, ya, OSN tingkat SD yang matematika. Nah itu, wah, akhirnya saya tambahin 1. Itu pun Semangat, juga Bu, harus. semangat. Iya. Mudah-mudahan bertambah lagi nanti pialanya, Bu. Amin. Iya. Saya lama Bapak Ibu di SMP. SMP saya tumbuh kembang. Jadi mulai awal saya di SMP itu 17 tahun. Ya. 2006 saya sudah di SMP. Terus tumbuh kembangnya sangat-sangat sangat-sangat jauh dengan kondisi sekolah saya yang sekarang. Nah, ini yang membuat saya menjadi ini yang saya pilih. Disiplin positifnya ini yang harus saya terapkan. Karena apa? Ya, dengan disiplin positif saya rasa akan ada dampak yang yang bisa dapat diketahui oleh masyarakat luas bahwa oh ya SD Jeruk itu ya bisalah dilihat seperti itu, Bu Eva. Jadi ini memang betul-betul sudah saya terapkan di sekolah saya. Ya masih bukan baru 4 bulan, tapi ya insya Allah ini konsisten, Bu Eva. Mudah-mudahan. Ya sesuai dengan ya itu mungkin sedikit ilustrasi dari pengalaman karir saya ya. Jadi di tempat baru saya lebih tertantang untuk maju dan tetap berdampak pada siswa saya. Itu ya. Sesuai dengan materi saya rasa perkenalan saya terlalu banyak ini, Bu. Oh, enggak, Bu. Jadi bisa dilihat dan disimak oleh teman-teman rekan-rekan guru semuanya. Bagaimana tantangan-tantangan yang dihadapi oleh Bu Bibi.
Dan Bu Iya. Mimi memang pantas berada di sana. Ya, oke. Ya, akhirnya saya membesarkan hati itu begini, Bu Eva. Sedikit saja sentuhan itu akan lebih terasa. Seperti itu, Pak. Jadi itu yang kadang-kadang membesarkan hati saya. Sedikit sentuhan barangkali lebih terasa, lebih dirasakan oleh teman-teman juga anak-anak dan oleh masyarakat. Seperti itu. Jadi Ya, Bu. Nah, kalau bisa sudah kita sekolahnya, lihat nanti bagaimana 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun yang akan oh datang, iya, sehingga iya, nanti juara-juara akan berjejeran di iya. Mudah-mudahan, sekolah Bu Ibu. Eva. Amin, Mudah-mudahan. amin. Ya, mudah-mudahan. Sudah cukup barangkali Bu Eva ya kenalannya ya. Siap, Bu. Siap. Nanti berlama-lama ini nanti. Oke. Disiplin positif ini berangkatnya next Bu Eva. Next. Next ya. Oke. Barangkali Bapak Ibu juga banyak yang bertanya apa sih ketika ada kata disiplin itu yang terpikir dalam benak Bapak Ibu kira-kira apa sih? Disiplin gitu. Nah, ada kecenderungan bagi orang untuk menerapkan kedisiplinan pada anak masih kerap dikaitkan dengan cara didikan yang keras, otoriter, dengan cara memarahi atau bahkan memukul. Ya, ini cara lama Bu Eva ya. Insya Allah Bapak Ibu guru hebat di sini sudah meninggalkan dunia hitam seperti ini. Iya, Bu. Sudah meninggalkan dunia hitam. Kita sedikit demi sedikit akan beralih dengan berkomitmen tidak seperti ini barangkali ya. Nah, caranya dengan memarahi, bahkan ada yang memukul seperti itu ya. Oke. Ada 2 kata yang ini Bu Eva. Dengan cara didikan yang keras dan otoriter. Nah, ternyata itu tidak lagi dikatakan disiplin kalau di budaya positif ini. Oke, next. Next. Ya, saya dulu Bu ya, ini masih ada kendala. Oh ya. Tuh. Oke. Bagaimana, sudah terlihat, Bu? Oke, yang ketiga, Bu. Yang ketiga. Ini masih belum gerak, jadi saya stop dulu ya. Atau tidak usah di slideshow ya mungkin Bu ya? Ya, boleh. Karena ini kendalanya kalau di slideshow seperti itu. Oke, Ya. monggo. Di Permendikbudristek, Bapak Ibu, ini sudah ditekankan di nomor 16 tahun 2022 tentang standar proses dan pada pendidikan usia dini, jenjang pendidikan dasar dan menengah di bagian keempat pada pelaksanaan pembelajaran. Ini ada 2 hal yang sangat fokus ya. Di satu, di pelaksanaan pembelajaran seharusnya dalam suasana belajar yang menyenangkan. Sebagaimana dimaksud dalam pasal 9, dirancang agar peserta didik mengalami proses belajar sebagai pengalaman yang menimbulkan emosi positif. Emosi positif. Itu yang perlu kita tekankan. Emosi yang bagaimana? Sehingga dikatakan emosi positif. Oke. Di sini ada yang perlu kita kaji Bapak Ibu. Mengalami proses belajar sebagai pengalaman yang menimbulkan pengalaman. Nah, proses belajar di sekolah itu adalah sebuah pengalaman belajar. Ya, kalau pengalaman ini sudah terlukai, akhirnya menimbulkan bukan lagi emosi positif, tapi akan ada hal-hal yang tidak kita inginkan. Ya, jadi pengalaman belajarnya harus mengalami suasana belajar yang menyenangkan. Apakah kita sudah menyenangkan untuk anak-anak kita, Bapak Ibu? Ini pertanyaan yang ya
perlu kita renungkan, Bu. Ya, next. Yang kedua, dalam pembelajaran, suasana yang menyenangkan bagaimana dimaksud ayat, menciptakan suasana belajar yang gembira, menarik, aman, dan bebas dari perundungan. Nih, suasana belajarnya harus gembira, menarik, aman, dan bebas dari perundungan. Yang B, menggunakan berbagai variasi metode dengan mempertimbangkan aspirasi dari peserta didik, serta tidak terbatas hanya di dalam kelas. Terkadang kita dalam mengajar, kita lupa bahwa anak-anak kita itu memiliki aspirasi-aspirasi atau ide-ide yang harus kita dengar. Terkadang, karena barangkali Bapak Ibu gurunya karena terlalu sibuk atau sudah capek, sehingga ayo sudah kerjakan. Nah, ini yang terkadang kita lupa bahwa mereka itu adalah anak-anak yang punya aspirasi. Yang ketiga yaitu mengakomodasi keberagaman gender, budaya, bahasa daerah setempat, agama, atau kepercayaan, karakteristik, dan kebutuhan setiap peserta didik. Bapak Ibu, dalam mengakomodasi keberagaman gender, terkadang guru itu mengabaikannya bagaimana? Bahwa setiap siswa itu memiliki karakteristik yang berbeda. Semuanya unik, ya. Unik. Semuanya punya kompetensi yang berbeda-beda. Kalau 25 berarti karakternya pun juga lebih dari 25. Ini yang perlu kita pahami. Tapi terkadang kita lupa, sehingga kita seakan-akan menjadi orang yang paling benar dan paling bisa di dalam kelas. Ini yang perlu kita rubah, Bapak Ibu. Next, Bu. Sehingga kalau kita sudah berubah, maka kita akan bisa memenuhi kebutuhan belajar anak-anak. Oke. Yang keempat, oke. Sebetulnya apa sih yang disebut disiplin positif itu? Secara umum adalah suatu pendekatan untuk menerapkan disiplin dari dalam diri anak tanpa itu nggak usah, ya tidak dengan gitu ya, tanpa hukuman dan hadiah. Jadi betul-betul kesadaran diri, dari kesadaran diri anak-anak tanpa hukuman dan hadiah. Yang sulit itu Bapak Ibu barangkali ini. Kalau dulu, zaman dulu orang mengajar, Bapak Ibu guru mesti kalau tanpa hukuman itu kan kayak gak mari-mari gitu. Terus gak aero kapok, gak hukum. Nah ini kalau sudah ikut guru penggerak, nanti ada istilahnya kita harus melakukan kucing dulu. Jadi tidak ada hukuman itu. Ya, jadi ada tanpa hukuman dan hadiah. Disiplin positif perlu diterapkan baik dalam lingkungan keluarga maupun lingkungan sekolah. Dengan menerapkan disiplin positif diharapkan tindak kekerasan dapat dihindari. Bapak Ibu kalau lihat anak-anak itu di sekolah, terutama di sekolah dasar ya, kalau sekarang saya betul-betul berbalik 180 derajat. Kalau dulu saya di SMP lihat profilnya anak-anak itu bisa kelihatan sedikit mandiri, ya sedikit tapi bukan mandiri sepenuhnya, sehingga guru itu tinggal moles-moles saja. Tapi kalau di sekolah dasar Bapak Ibu ini sangat-sangat dibutuhkan profil seorang guru yang begitu-begitu sangat patut dicontoh. Karena di sekolah dasar, mohon maaf, anak-anaknya sangat-sangat membutuhkan perhatian lebih kalau menurut saya. Jadi saya bisa mengatakan guru-guru SD, guru-guru TK itu sangat-sangat luar biasa. Karena bisa melayani anak-anak dengan sepenuhnya, ya, dengan penuh
kesabaran, dengan penuh perhatian. Itu yang jauh. Kalau di guru SMP itu tinggal mendampingi saja. Ya, tapi kalau di SD betul-betul perlu perhatian sangat-sangat lebih. Sehingga anak-anak ini bisa jauh dari tindak kekerasan, ya. Karena kalau gurunya itu lengah sedikit saja, mereka bisa berantem antar teman. Yang pokoknya nangis itu menjadi hal yang biasa. Kalau di SMP mungkin anak-anak menangis itu menjadi yang jarang, tapi kalau di SD hampir setiap jam itu ada saja siswa yang menangis. Ini artinya masih terjadi tindak kekerasan atau perundungan di antara anak-anak. Ini Bapak Ibu betul-betul sangat dibutuhkan perhatian atau kepedulian dari seorang guru. Ya. Next, Bu Eva. Ya. Ada beberapa tujuan Bapak Ibu. Yang pertama itu menumbuh kembangkan pemikiran dan perilaku positif peserta didik agar dapat berperilaku secara tepat atas dasar kesadaran diri yang dilandasi sikap tanggung jawab. Ya. Kenapa yang nomor 1 ini untuk menumbuh kembangkan pemikiran dan perilaku positif? Bapak Ibu barangkali tahu, ketika anak-anak ini mengutarakan idenya, tidak jarang kita mengklaimnya atau menganggapnya, sudah, ini saja, ya sudah. Nah, ini kita itu sudah tidak menumbuh kembangkan pemikiran mereka, Bapak Ibu. Jadi tujuan dari disiplin positif yang pertama itu untuk menumbuh kembangkan pemikiran. Biarkan anak-anak ini mengembangkan pemikirannya, ide-idenya sesuai dengan kesadaran dirinya. Akhirnya mereka akan belajar untuk bertanggung jawab atas apa yang dilakukannya. Ini yang tujuan yang pertama, Bapak Ibu. Yang kedua, yaitu meningkatkan kualitas layanan peserta didik yang ramah anak oleh pendidik dan tenaga kependidikan dalam lingkungan sekolah. Ini semuanya berfokus pada peserta didik. Seorang guru atau seorang pendidik dan semua tenaga kependidikan yang ada di lingkungan sekolah, semua bertanggung jawab atas kualitas layanannya. Semuanya adalah untuk melayani anak-anak. Jadi bukan hanya guru kelasnya atau wali kelasnya atau guru bidang studinya kalau di SMP, tapi semuanya. TU-nya juga bertanggung jawab, tukang kebunnya juga bertanggung jawab. Nah, ini yang perlu kita kembangkan di budaya positifnya. Yang ketiga yaitu menurunkan potensi kekerasan baik secara fisik ataupun verbal maupun potensi perundungan, kekerasan seksual, dan integrasi yang terjadi dalam lingkungan sekolah. Bapak Ibu, dengan budaya positif diharapkan nanti dapat menurunkan tingkat kekerasan, baik fisik ataupun non fisik ya atau verbal. Ini yang sering terjadi itu potensi perundungan. Terkadang anak, Bapak Ibu, kurang mengetahui kalau itu adalah salah satu bentuk dari perundungan. Maka sosialisasi itu sangat-sangat penting. Kadang-kadang anak-anak itu melakukan kesalahan perundungan yang seperti perundungan, tapi mereka nggak sadar kalau itu adalah perundungan. Nah, ini tugas kita, Bapak Ibu. Ya, sehingga kekerasan itu tidak akan terjadi di lingkungan sekolah. Yang keempat adalah mengoptimalkan dukungan peranan orang tua dalam memangkas kepentingan sekolah dalam upaya membentuk iklim lingkungan sekolah dan kualitas pembelajaran yang mendukung pencapaian hasil belajar yang baik. Yang nomor 4 ini adalah bagaimana kita bisa bekerja sama dengan orang tua, sama-sama ikut mendidik anak-anak. Anak-anak itu di sekolah hanya sampai jam berapa? Kalau di SD itu jam 11 sudah pulang, Bapak Ibu. Kalau di SMP 12:30 baru pulang. Waktu yang lain itu kan menjadi tanggung jawab orang tua.
Maka peranan orang tua harus kita libatkan di dalam budaya positif ini. Untuk apa? Ketika di rumah anak-anak pun harus tetap terjaga, terutama di kualitas pembelajarannya. Semuanya bermuara untuk kebaikan kualitas pembelajaran, sehingga anak-anak betul-betul merasa nyaman, aman di sekolah ataupun di lingkungan rumahnya. Next, Bu. Ya. Ada beberapa manfaat Bapak Ibu, ya. Ini ya. Yang pertama yaitu saling menghormati. Diharapkan dengan budaya positif anak-anak bisa bersikap saling menghormati dengan temannya, dengan orang tuanya, dengan tetangganya, ya. Baik antara pendidik, tenaga pendidik, dan peserta didik yang lain. Nah, ini bisa saling menghormati. Yang kedua, terbangunnya pemahaman dan kesadaran diri dalam pemikir dan perilaku positif untuk berperilaku lebih baik dalam proses belajar dan kehidupannya. Terbangunnya pemahaman dan kesadaran diri peserta didik tidak lepas dari bimbingan Bapak Ibu guru di sekolah, Bapak Ibu orang tua di rumah. Ya. Karena kesadaran diri itu Bapak Ibu tidak serta-merta bisa dibuat. Ini merupakan salah satu proses ya untuk menanamkan karakter sadar bahwa perilaku baik itu yang bagaimana. Ini adalah salah satu proses, tidak serta-merta bisa baik seperti itu. Yang ketiga yaitu terbentuknya sikap bertanggung jawab di kalangan peserta didik terhadap pilihan atau tindakan yang ditunjukkan dalam proses belajar di sekolah. Ini sikap bertanggung jawab. Barangkali Bapak Ibu juga sering menjumpai anak-anakku ketika diberi tugas tidak selesai atau diberi tanggung jawab apa menjadi ketua kelas tidak bisa sesuai yang kita harapkan. Nah, sikap bertanggung jawab inilah Bapak Ibu yang nantinya di disiplin positif ini perlu dikembangkan sehingga anak-anak bisa menyadari bahwa saya harus bertanggung jawab dengan apa yang saya lakukan seperti itu. Sehingga nanti bisa ditujukan pada proses belajarnya di sekolah. Jadi apa yang menjadi tugasnya akan selesai dengan penuh dengan tanggung jawab seperti itu. Jadi tidak ada tugas itu terbengkalai karena anak lupa atau apa seperti itu. Sehingga proses belajarnya tidak berjalan dengan yang kita harapkan. Ya. Next. Oke. Berikutnya adalah mengoptimalkan keterampilan hidup, keterampilan sosial, keterampilan bertanggung jawab, serta keterampilan menyesuaikan permasalahan bagi peserta didik. Bapak Ibu, keterampilan hidup ini sangat penting dikuasai oleh seorang siswa. Jadi bukan hanya pinter matematika saja, bukan hanya pinter bahasa saja, tapi keterampilan hidup ini Bapak Ibu yang perlu kita berikan. Kenapa? Biarkan anak-anak ini menguasai atau bisa membaca lingkungannya, bisa membaca permasalahan-permasalahan yang dia hadapi, sehingga dia terampil untuk menyelesaikan dan mencari solusi tentang hidupnya. Ya, tidak jarang kita lihat Bapak Ibu ada anak yang broken home atau apa. Ini karena keterampilan hidupnya tidak terasah di sekolah. Keterampilan sosial. Sekarang musimnya anak-anak pakai HP sehingga tidak tahu tetangganya lewat. Ya, atau saudaranya yang datang harus salaman atau apa karena asik dengan HP-nya. Ini adalah salah satu keterampilan sosial yang perlu kita
kita tanamkan di budaya positifnya. Ya. Setelah keterampilan menyesuaikan permasalahan, keterampilan menyelesaikan permasalahan bagi peserta didik. Bapak Ibu, tingkat permasalahan siswa itu masing-masing tidak sama sesuai dengan perkembangan kejiwaannya ya. Kalau di SD barangkali masih ringan-ringan saja, tapi Bapak Ibu, seringan apapun permasalahan anak-anak, kita pun harus belajari atau mengajarkan bagaimana cara menyelesaikannya dengan bijak seperti itu. Kadang anak-anak itu harus menghadapi permasalahan orang tua yang seharusnya mereka tidak mendengarnya. Nah, ini yang kadang-kadang orang tua itu lupa. Kalau di sekolah bagaimana? Kalau di sekolah Bapak Ibu ya, yang sering terjadi itu gurunya ngerasani dengan guru yang lain. Loh, muridnya dengar. Nah, ini nanti akan mengakibatkan anak-anak ini mempunyai konsep. Ya apa ya? Oleh berarti ya, seperti itu. Nah, ini loh Bapak Ibu yang perlu kita kita luruskan. Jadi seperti itu. Yang berikutnya adalah menurunkan potensi peserta didik menjadi perilaku dan korban kekerasan, perundungan, serta toleransi dalam lingkungan masyarakat. Ya, menurunkan potensi menjadi pelaku atau korban kekerasan. Dengan adanya budaya positif diharapkan Bapak Ibu anak-anak ini nanti aman, nyaman di sekolah, belajarnya juga menyenangkan. Seperti itu. Dalam pergaulannya pun juga mereka merasa dilindungi dengan teman-temannya, dilindungi oleh Bapak Ibu gurunya, sehingga rasa aman itu terbentuk. Yang berikutnya adalah para pendidik dan tenaga kependidikan mendapatkan persepsi dan cara baru yang lebih ramah anak dan layanan didik membina pemikiran dan perilaku peserta didik. Sebagai seorang pendidik, Bapak Ibu, kita harusnya menyamakan persepsi. Kenapa kok menyamakan persepsi? Ya, kalau ini sudah menjadi kesepakatan di sekolah, misalkan contoh, kalau ada Bapak Ibu guru yang marah-marah ke anak-anak, bagaimana? Bukan hanya kepala sekolahnya yang mengingatkan, tapi teman terdekatnya, teman yang lain juga bisa mengingatkan. Ini adalah kita bentuk dulu kesepakatannya, kesamaan persepsinya, sehingga tidak ada yang ceritanya si jine gurune kereng, si jine gurune sabar. Nah, tidak seperti itu Bapak Ibu. Kalau itu memang sudah kesepakatan di sekolah, satu persepsi, ya kita harus sama-sama ramah kepada anak-anak. Nah, makanya ini betul-betul perlu kita menyamakan persepsi dengan teman-teman, ya, dengan orang tua, sehingga apa yang kita lakukan ke anak-anak itu betul-betul memang untuk kebaikan anak-anak, seperti itu. Jadi kita harus bisa melayaninya dengan ramah, ya Bapak Ibu ya, ramah. Kata yang singkat tapi kadang-kadang sulit untuk diterapkan ini, ramah, ya. Next. Ada 4 tahapan penerapan disiplin positif Bapak Ibu. Yang pertama adalah tahap pengkondisian. Tahap pengkondisian itu adalah yang pertama itu kita harus sosialisasi dulu. Sosialisasinya bagaimana? Dalam menyamakan persepsi, ya. Dalam usaha untuk menyamakan persepsi, harus bagaimana kita dalam bertindak yang baik, memberikan pelayanan yang baik dengan anak-anak. Ini kita kondisikan dulu, kita samakan dulu persepsi kita. Kita sepakat, ya, kita sepakati dulu. Ini kita pada tahap pengkondisian. Ya. Yang kedua adalah tahap konsolidasi. Konsolidasi ini Bapak Ibu adalah tahap di mana kita di samping mensosialisasikan ke teman-teman, kita pun juga harus konsolidasi dengan Bapak pengawas, ya, dengan orang tua, nah, dengan atau stakeholder yang ada di sana, atau pemuka-pemuka
masyarakat di sana. Sehingga kita perlu masukan-masukan apa yang perlu kita terapkan di sekolah. Ini adalah tahap konsolidasi. Yang tahap implementasi disiplin positif. Implementasi ini adalah bentuk nyatanya. Kegiatannya apa? Apa yang perlu kita lakukan di sekolah? Nah, ini ada implementasi di disiplin positif ya. Kalau di sekolah saya, Bapak Ibu, ketika anak-anak masuk bersalaman. Dengan bersalaman kita menyapanya. Assalamualaikum, itu pembiasaan. Ya, pembiasaan. Padahal hanya menyapa seperti itu sudah menjadi hal yang luar biasa, Bapak Ibu. Awal saya di situ tidak ada yang jaga gerbang, Bapak Ibu. Akhirnya orang tua yang mengantar itu nelonyong. Tahu istilahnya nelonyong ya, Bu ya? Nah, nelonyong aja, walaupun ada Bapak Ibu guru di depan, ya nelonyong aja. Barangkali belum membudaya, belum merasa kalau oh iya sekarang itu ada Bapak Ibu guru yang di depan, makanya harus ya paling enggak nyapa lah gitu. Sehingga ini jika dari waktu ke waktu berubah Bapak Ibu. Sekarang sepedanya itu sudah diparkir di depan sekolah. Akhirnya mengantar itu dengan senyum-senyum, monggo Bu gitu. Alhamdulillah sudah ada sedikit perubahan. Kita pun juga harus bisa menyapanya. Ini salah satu bentuk kecil saja Bapak Ibu. Ya, kecil saja. Terus kalau di dalam kelas ya yang saya terapkan, anak-anak ini paling tidak bersalaman ketika masuk ke kelas. Bersalaman ke siapa? Ke Bapak Ibu gurunya. Nah, kalau akhir pembelajaran mesti saya buat budaya seperti ini. Terima kasih Bapak Ibu guru sudah memberikan ilmu. Besok ketemu lagi seperti itu. Ya, karena anak-anak masih kecil barangkali nurut ya Bapak Ibu ya. Kalau anak-anak SMA ya sudah nggak nurut Bu Eva ya. Tapi budaya kecil sekali, tapi itu menjadi ya sampai tangannya itu seperti ini. Terima kasih Ibu sudah memberi saya ilmu. Begitu Bu Eva. Kalau gitu ya, Bu. iya, iya. Tapi mungkin di Iya, SMP atau di SMA itu ya hanya bersalaman ketika pulang ya dengan mengucapkan terima kasih saja begitu. Di SMP dulu juga saya terapkan Bu Eva. Ketika saya mengajar di jam terakhir begitu ya. Ya anak-anak setelah berdoa kan bersalam satu-satu ya jangan mengucapkan terima kasih Bu, terima kasih gitu, hanya seperti itu. Tapi kalau anak kecil kan butuh yang lebih apa ya, yang lebih familiar begitu. Ya, Jadi ini kalau saya menirukannya, terima kasih Ibu, Bapak sudah memberi ilmu gitu. Jadi ya kalau lihat itu lucu tapi ya. Lucu ya Bu ya. Ya karena kan saya sekarang di SD gitu. Jadi budaya kecil seperti ini kayaknya enggak nyambung ya dengan orang-orang besar, tapi ini terima kasih itu sekarang sudah jarang loh Bapak anak-anak. Ya, sudah jarang diucapkan. Jadi dibiasakan mulai dari kecil. Iya, ya. Karena kalau menurut ya karakter profil pelajar Pancasila itu kan juga masuk di situ Bapak. Jadi kita tanamkan sedikit-sedikit, enggak bisa keseluruhan itu kita terapkan bersama-sama. 6 elemennya pelajar Pancasila itu enggak bisa. Jadi sedikit kondisional aja. Mana sih yang bisa diterapkan di sekolah? Ya itu yang Bapak Ibu terapkan. Oh ini baik. Setiap hari tapi konsisten. Enggak sekarang dilakukan, besok enggak. Besoknya lagi dilakukan ya. Enggak seperti itu. Nanti tidak menjadi kebiasaan. Jadi pembiasaan kecil tapi itu akan bermakna bagi anak-anak seperti itu. Ya, jadi tahapannya kan juga akan berbeda sesuai dengan sesuai dengan kalau SMA ya gimana ya kalau kayak halo best gitu kita ya enggak apa-apa monggo ya. Sekarang kan lagi musimnya besti gitu ya. Ya. Enggak apa-apa Bu Eva kalau kita ingin jadi lebih dekat ke anak-anak. Kalau SMA saya rasa lebih diterapkan terbuka untuk permasalahannya ya seperti itu karena masalahnya sudah kompleks ya. Selain kita jadi guru ya kita harus jadi pendengar setia gitu ya. Pendengar setia keluhannya anak-anak. Baik masalah masalah keluarga, masalah pacar atau seperti itu ya. Kalau iya kan seperti itu. Kita memang betul-betul jadi jadi orang terdekatnya anak-anak gitu. Bisa jadi kita harus orang masuk di dalam dunianya anak. Iya,
Bisa jadi dengan orang tua mereka dia tidak dekat, tapi bisa dekat dengan kita. Itu bisa terjadi, Bu. Ya, di SMP itu ya hampir seperti itu permasalahannya kemarin. Dan kebetulan saya jadi kesiswaan, jadi saya hampir tahu permasalahannya anak-anak seperti itu. Nah, ini salah satu bentuk implementasi disiplin positif. Yang keempat adalah tahap keberlanjutan penerapan disiplin positif di sekolah. Keberlanjutannya, Bu Eva, kita harus ini berkolaborasi dengan orang tua. Apapun yang terjadi dengan anak-anak di sekolah, kita harus tetap mengkomunikasikannya dengan orang tua. Ada banyak kasus di sekolah, anak ini berkasus, tapi orang tuanya tidak tahu. Ya. Akhirnya anak ini dapat poin ya istilahnya. Nah, sebetulnya sebelum ada poin, kita sudah berkomunikasi dulu dengan orang tua. Ini adalah salah satu tahap keberlanjutannya. Jadi ketika hari ini kita dapatkan pelanggaran atau ketidaksesuaian anak-anak, perilaku anak-anak, maka besoknya harus kita tindak lanjuti. Enggak sampai berapa minggu lali seperti itu. Jadi keberlanjutan ini sangat-sangatlah penting untuk kita, juga untuk orang tua. Dari keberlanjutan ini makanya akan ada yang namanya rencana tindak lanjut. Ya, apa yang perlu kita lakukan? Nah, ini perlu kita komunikasikan baik oleh komite ataupun orang tua. Next. Oke, pertanyaannya Bu Eva. Mengapa tidak boleh menggunakan kekerasan? Barangkali ada banyak Bapak Ibu yang sudah yang sudah tahu kenapa kok nggak boleh ada kekerasan di anak-anak. Ini ada satu jawaban yang barangkali nanti bisa dikembangkan sendiri, Bu Eva. Karena dengan kekerasan akan menjadi luka atau trauma yang terus-menerus yang akan diingat anak-anak dan akan membekas di sepanjang hidupnya. Dan hal itu akan dapat menyebabkan bisa depresi, bisa putus sekolah, atau penggunaan narkoba, bahkan ada yang sampai jantungan. Resikonya terakhir adalah bunuh diri. Nah, maka kelihatannya kecil ya Bu Eva, tapi ini dampak yang sangat-sangat besar. Makanya Bapak Ibu, kita harus lebih berhati-hati dalam membimbing, mengarahkan, dan membina anak-anak di sekolah. Yang terakhir, sudah pada kesimpulan ini, Pak. Kesimpulannya adalah anak-anak itu berhak mendapatkan lingkungan belajar yang aman, nyaman, serta bebas dari kekerasan. Itu kesimpulannya, Pak Eva. Pertanyaannya, apakah sekolah kita sudah menjadi tempat yang aman, nyaman, serta bebas dari kekerasan? Jawabannya adalah sesuai dengan kondisi Bapak Ibu sendiri ya di sekolah masing-masing. Kalau di sekolah kalau di sekolah saya kita sedang berusaha untuk menuju ini, Beva. Menuju ya. Kenapa saya katakan menuju? Karena teman-teman di sekolah ini masih belum sepenuhnya. Kalau 100% masih 30-40%, Bu Eva. Karena kemarin masih tidur nyenyak. Sehingga kedatangan saya membuat tidurnya menjadi tidak bermimpi. Harus nyata seperti itu. Ya. Terus ya, Bu ya? Iya. Terus ya. Iya. Tidurnya. Iya. Jadi untuk menimbulkan atau menumbuhkan
ini persamaan persepsi di teman-teman. Ini yang perlu saya tanamkan. Bahwa mereka itu adalah anak orang baik-baik, Bapak Ibu. Makanya kita harus memperlakukannya dengan baik-baik. Nah, ini yang dasar sekali, Bapak. Kenapa saya katakan ini dasar? Saya enggak pingin ada anak yang dibentak di sekolah. Karena satu kesalahan, seperti olahraga begitu ya. Begitu masuk kan biasanya, siap. Nah, ini sudah berangsur, Bapak. Berangsur dengan gaya yang agak nyantai. Ayo siap, siapa yang mau menyiapkan ini gitu. Jadi lebih apa ya? Lebih familiar gitu, lebih dekat kan. Nah, ini saya harus nyontohkan itu dulu. Nah, harus nyontohkan itu dulu. Makanya Lebih enak didengar juga, Bu. Lebih enak. Iya, enak didengar. Iya, enak didengar ya. Nah, kalau sudah tidak nurut begitu Bapak, langsung gini, gimana ini ya, siapa ya yang nggak dengar saya gitu. Padahal di sini sudah cemot-cemot ini Bapak. Iya. Iya. Ya, alhamdulillah Bapak Ibu, kemarin saya diberi pembelajaran tentang budaya positif di guru penggerak. Ketika saya masuk di guru penggerak, saya itu jadi kesiswaan Bapak Ibu. Kesiswaan itu yang notabene-nya dalam tanda kutip, saya harus langkah tegap, maju jalan. Artinya apa? Tidak ada yang harus bisa menolak gitu. Harus. Kalau sudah tidak pakai seragam, pulang. Padahal di pelajarannya guru penggerak tidak seperti itu, Bapak. Iya, betul. Akhirnya saya itu seperti makan buah si malakama. Saya ikut guru penggerak itu, kesiswaan saya menjadi lemah. Ya, kalau tidak saya lakukan, akhirnya guru penggerak saya yang tidak. Akhirnya saya berproses bagaimana saya bisa mengendalikan emosi saya. Ya. Betul. Emosi yang pertama. Yang pertama emosi, mengendalikan emosi itu yang sulit. Iya, yang kedua mengendalikan mulut saya, bibir saya, ini ucapan saya. Nah, kenapa? Karena saya orangnya ya kasar, keras gitu ya. Kenapa saya katakan langkah tegap maju jalan? Artinya kan tidak ada tidak ada penawaran lain, harus nurut seperti itu. Padahal tidak harus seperti itu. Nah, ini berarti yang harus dirubah apanya dulu? Ya, komitmen gurunya dulu kalau mau disiplin positif seperti itu, Bapak. Nah, itu bukan hal yang mudah, Bapak Ibu. Saya mengalaminya sendiri. Nah, kenapa saya mengalaminya sendiri? Yaitu tadi, menjadi seorang kesiswaan, harus langkah tegap maju jalan, menjadi guru penggerak, harus lebih menyuarakan suaranya anak-anak. Nah, ini. Nah, seperti itu. Jadi, dengan proses seperti ini, Bapak Ibu bisa lebih koreksi. Apakah saya sudah bisa mengendalikan emosi saya? Nah, syaratnya apa? Ketika di rumah bermasalah, ya ketika di jalan, cari saja apa yang bisa membuat emosinya itu reda gitu. Di jalan. Nah, ketika masuk sekolah, ya sudah. Inilah yang harus kita hadapi. Emosinya harus dihilangkan. Seperti itu. Itu bukan hal mudah. Sekali lagi, bukan hal yang mudah. Nah, itu saja pengalaman saya yang bisa saya bagi, Bapak Ibu guru hebat semua. Terakhir, terima kasih. Monggo kalau ada masukan atau pertanyaannya. Ya. Ya. Terima kasih Bu Bemi Wahyuni. Ya. Terima kasih kalau mau bertanya. Oke. Ya, oke. Ya, terima kasih Ibu Mimi yang sudah memberikan berbagi praktik baiknya, pengalamannya yang memang penuh tantangan, betul-betul penuh tantangan. Nah, sehingga memang kita harus mengendalikan emosi. Itu yang pertama yang saya tangkap dari Bu Mimi, bahwa kita harus bisa mengendalikan emosi. Apabila emosi kita sudah dari rumah, maka sebelum nyampe sekolah, hilangkan emosi itu. Jadi, Bapak Ibu semuanya, marilah bagaimana caranya supaya nanti murid kita itu betah di sekolah dan juga nyaman, sehingga nantinya bebas dari kekerasan. Dan memang kita betul butuh kesabaran.
melakukan semuanya itu. Oke, Bapak Ibu semuanya, dipersilakan Bapak Ibu apabila ada hal yang perlu ditanyakan, dibagikan di room ini, dipersilakan Bapak Ibu. Yang pertama yang raise hand dulu. Persilakan Bapak Ibu raise hand apabila ada hal-hal yang perlu kita didiskusikan. Ada yang ditanyakan, silakan ditulis di kolom chat. Wah, kayaknya ini sudah paham semua ya Bu ya, karena sudah dialami oleh kita sebagai guru di sekolah. Dan ini Bu Mimi ada pertanyaan dari kolom chat YouTube. Mungkin Bapak Ibu sambil menuliskan ya di kolom chat room ini, atau mungkin sambil raise hand apabila ada pertanyaan. Ini ada pertanyaan Ibu dari Ibu Julaiha. Bagaimana caranya untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab? Sementara peserta didik banyak malesnya untuk mengerjakan PR. Gitu Ibu. Nah, jadi bagaimana caranya untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab? Sementara murid kita itu banyak malesnya untuk mengerjakan PR. Nah, ini juga bisa membuat emosi kita tidak stabil juga ya Bu ya. Tapi kita harus mengendalikan emosi tersebut sehingga nanti murid-murid kita itu selalu dekat dengan kita. Oke, bagaimana Bu Mimi Wahyuni? Sudah jelas ya pertanyaan yang ditanyakan mereka? Ya, Ya, dipersilakan. terima kasih Bu Eva. Bagaimana cara menumbuhkan rasa tanggung jawab sementara murid kita itu males untuk mengerjakan PR ya Bu Eva ya. Sama saya juga manusia normal, mesti raga emosi ya. Ya. Agak emosi. Oke. Apalagi saya apalagi ngerjakannya itu Bu, ngerjakannya itu lebih sering, lebih dari 1-2 kali gitu. Iya. Gini, Bu Eva, saya punya pengalaman yang seperti ini ya. Memang ini hal yang sering kita lakukan. Dan kalau pelakunya itu saja, ya itu saja, itu artinya kayaknya kemarin ini juga anaknya gitu ya. Nah, ini Bu Eva, saya punya pengalaman yang menarik karena saya sekarang tidak mengajar ya, tidak masuk kelas, hanya jarang-jarang saja kalau pas ada guru yang tidak masuk, saya baru mengajar. Jadi pengalaman saya di SMP itu gini, anak-anak SMP itu kadang-kadang itu apa ya istilahnya jajal gitu loh. Jajal itu apa? Apa ya? Kalau di sekolahnya Bu Eva itu apa ya istilahnya jajal itu? Nyoba-nyoba gitu ya. Nyoba-nyoba Iya. marah, nyoba-nyoba Iya. marah enggak gitu ya. Iya, ngetes. Ngetes. Kadang kan kalau kita sekali begitu kan mesti kita ingatkan, kenapa kamu kok enggak garap gitu ya, enggak mengerjakan. Apa gitu kan. Bu gini. Nah, masa ya besok ya enggak mengerjakan lagi gitu kan, akhirnya ditantang ya kita ya. Akhirnya besok enggak ngerjakan lagi. Lah akhirnya kan ada emosi kan kita. Deh, kemarin kayak wis gak anu. Nah, nadanya sudah berubah sudah. Kemarin kayak wis gak anu. Nah, seperti itu ya. Nah, triknya bagaimana, Bu Eva? Saya biasanya anak ini saya dekati. Nanti kalau istirahat nanti ke saya ya, gitu. Biasanya gitu. Nah, kalau istirahat ke saya ya nanti ya. Atau saya memang sengaja mencari dia gitu. Jadi biasanya itu Bu Eva, yang sering terjadi itu berkelompok. Kalau di tempat saya itu berkelompok anak berapa gitu sama-sama tidak mengerjakan. Yang dicontoh anak 1, nah, tempat sing dicontoh yang biasanya itu tidak masuk gitu. Akhirnya anak 5 tidak mengerjakan semua. Nah ini yang perlu kita adakan pendekatan. Pendekatannya bagaimana? Ya kita yang apa ya? Yang nanya-nanya. Memang kenapa sih sama kok nggak mengerjakan? Apa nggak malu sama itu kalau nggak mengerjakan? Kita arahkan ke malunya dulu, malu enggak. Apalagi teknik saya, biasanya kalau saya memberi penilaian itu, Bu Eva, anaknya tidak maju satu-satu memberikan tugasnya, enggak. Saya kan lihat satu-satu, nah, gitu. Biasanya, loh kok sama jawabannya? Gitu, sering yang
Nah, anak SMP sudah seperti itu. Jadi, lo kok sama? Wah, ini bahaya ini ya, tak godoi gitu biasanya. Nah, setelah seperti itu kita dekat, maka mereka akan mengatakan, ya Bu, saya nyontoh Bu, nggak mengerjakan Bu, gitu. Ya, jadi cara kita saja, bagaimana kita memberikan pendekatan-pendekatan yang menurut mereka nyaman untuk bercerita, gitu loh, Bu Eva. Jadi jangan sampai kita terbawa emosi, tambah enggak jujur, plus nanti anak-anak itu tambah tambah gudo istilahnya seperti itu. Tapi kalau kita mendekatinya, yang sering itu biasanya tak jak nang kantin. Ayo nang kantin, gitu. Ya, gayanya kayak nukokno padahal ya itu ku dewe-dewe, kesel kalau harus nukokno. Ya sambil makan kita cerita-cerita. Sakjane lho sampean nggak ngarap, terus nilaimu elek, sampean ya opo. Seperti itu, kita kembalikan. Akhirnya kita melakukan kucing, Bu Eva. Ya, kita melakukan kucing. Bagaimana kita bisa mengupload ya atau mengeksplor kendala-kendala yang terjadi pada anak itu. Nah, akhirnya dia akan membuat dia menemukan sendiri solusinya. Dengan apa? Biasanya kita titipkan dengan anak-anak yang menurut mereka itu bisa, seperti itu. Kalau kamu nggak bisa, nggak mengerjakan, bisa dengan ini. Nah, ini yang anak yang bisa kita omongi juga. Sampean ewangi ya nanti nak ya kalau ini biar bisa enggak sampai enggak garap seperti itu. Jadi ada beberapa tahapan yang memang perlu kita kita lakukan. Yaitu tadi kita mau enggak mendekat ke anak-anak. Kadang-kadang kita waduh wis ruwetnya ini yang kadang-kadang kita mengabaikan bahwa mereka ini butuh perhatian lebih untuk bisa tumbuh tanggung jawabnya. Ya, paling tidak kita buat anak ini menyadari rasa malu. Malu kalau tidak mengerjakan. Seperti itu. Nah, dengan menumbuhkan rasa malu ini akhirnya akan timbul. Aduh, kok aku gak enak. Masa katanya nggak ngarap maneng gitu. Akhirnya timbul seperti itu. Nah, itu yang sering saya lakukan. Saya harus lebih dekat lagi dengan anak-anak yang bermasalah ini. Nah, seperti itu, Pak. Kalau perlu memang dengan pendekatan yang dengan anak-anak enggak berefek ya biasanya, atau kurang kurang memenuhi yang kita harapkan, kita bisa ke orang tuanya. Caranya apa? Dipanggil ya enggak, kasihan kalau dipanggil. Ya kita yang ke rumahnya, seperti itu, Bapak. Itu terjadi. Kenapa? Ternyata background mereka itu ya memang tidak mendukung. Kenapa? Latar belakang keluarganya yang tidak mendukung. Bapak ibunya tidak ada. Atau memang pendidikan orang tuanya yang tidak mungkin. Nah, tidak mungkin itu istilahnya apa? Tidak mungkin mengajari mereka. Kalau mereka sampai tidak mengerjakan tugas yang dari sekolah, yaitu sekali kita kembali ke latar belakangnya. Apa yang mengakibatkan mereka itu tidak mengerjakan. Seperti itu, Bapak. Jadi ya tergantung kita lagi. Mau enggak kita itu mendekat ke anak-anak. Lebih tahu latar belakang anak-anak. Jadi seperti itu. Nah, ini kalau trik saya seperti itu, Bu Eva. Kita coba untuk lebih mengetahui latar belakang anak ini. Kalau sudah beberapa kali, kok podo ini masalahnya. Wingi arek iki, saiki arek iki. Ya jangan bosen, kadang-kadang bosen aku ngelok arek iki mesti gitu. Ya. Nah, ini kadang-kadang yang satu kata tapi kadang-kadang sudah memutuskan semangat kita untuk lebih dekat ke anak. Karena bosen ini mau. Nah, seperti itu. Iya, Bu. Barangkali, nggih, itu jawaban saya, Bu. Ya, sangat mantap sekali jawaban dari Bu Mimi. Ya, ya, seperti itu jawaban dari Bu Mimi, Ibu Juwairia yang barusan sudah menanyakan di kolom chat YouTube, dan juga saya bacakan di kolom chat room ini, Bu ya. Ini ada dari Bu Sudarti ya. Bagaimana caranya untuk menumbuhkan kesadaran kepada peserta didik yang terus-menerus terlambat datang sekolah
Nah, ini juga Bu permasalahan yang memang terjadi di sekolah kita itu, dan mungkin ada trik-trik khusus dari Bu Mimi bagaimana caranya supaya menumbuhkan kesadaran tersebut. Dipersilakan Bu Mimi. Ya, Pak mengharap-harap seperti apa? pertanyaannya bagaimana menumbuhkan kesadaran. Sama kangen. Namanya saja sudah kesadaran, Bapak. Kalau sudah tidak sadar, ini cara yang agak apa ya, yang agak sulit ya, agak sulit. Kalau ini saya terapkan di sekolah. Ya, suaranya Bu Mimi masih di mute Bu Mimi. Ya, awal anak-anak ini banyak yang pakai sandal, Bu Eva. Awal iya. saya masuk ke sekolah saya, ya di bulan Septemberan lah. Satu, catatan saya enggak pakai sandal. Dua, kalau masuk jam 7 lebih 20 ini baru masuk. Banyak berdatangan. Loh, yang salah ini apanya? Saya bilang gitu. Nah, saya amati terus, saya amati. Kemudian ya, yang terlambat itu Bapak, bukan hanya siswanya, tapi gurunya juga terlambat. Sudah parah sudah kalau menurut saya. Ya. Karena kebetulan saya di SMP itu sudah apa ya? Sudah joko gerbangnya sudah jalan. Sehingga anak terlambat, guru terlambat itu sudah tidak ada kalau di SMP. Ya. Kalau di SD yang seperti ini saya agak awal itu wah gimana gitu ya. Yang pertama yang saya lakukan, saya harus satu konsep, satu persepsi dengan teman-teman. Saya di rapat Dewan Guru saya buatkan analisa saya. Yang enggak pakai sandal, enggak pakai atribut, datang terlambat, semuanya saya sodorkan ke teman-teman waktu rapat ini. Saya ajak berbicara teman-teman untuk menyikapi atau membuat tanggapan atas apa yang terjadi ini, Beva. Sehingga dari tanggapan beberapa teman, semuanya saya ingin, kebetulan hanya 12 kan satu sekolah saya, 12 orang ini semuanya saya ingin ada pendapat tentang kondisi ini yang saya temukan ini, Bapak. Parahnya terlambat kalau menurut saya. Karena jam mengajar itu kan jam 7. Ya. Pulangnya jam 11. Berarti hanya berapa jam? Terpotong istirahat itu 1 jam. Ini luar biasa kondisi yang tidak baiknya. Ya paling tidak kan istirahat itu 15 menit sampai 30 menit ya, tapi yang terjadi itu 1 jam, Bapak. Ini wah, langsung setelah rapat ini kita temukan solusinya. Kita ya, bukan saya mengatakan saya, tapi ini berdasarkan pendapat-pendapat teman ini. Nah, dari 12. Nah, ternyata dari 12 ini, Bapak, dari 12 ini ternyata yang biasa terlambat itu ya merasa itu bukan keterlambatan. Karena kondisinya ya karena berbagai alasan, entah itu keluarganya, sepedanya, semua wis pokoknya ya. Sehingga ini kalau menurut alasan saya klasik itu, Bu. Iya. Iya. Makanya saya bilang begini, Bapak, enggak apa-apa wes samain kan alasannya 1-2 kali. Kalau 3-4 berarti bukan alasan. Itu kudo-kudoan saya. Kudo-kudoan saya itu ya. Apa guyonan saya. Terus dari situ Bapak, yang perlu saya Bapak Ibu yang perlu saya bidik yang pertama kali kedisiplinan anak-anak ini. Kalau anak-anak ini dibiarkan seperti ini, masuknya tidak tepat waktu, gurunya juga masuk tidak tepat waktu, ya jangan salahkan orang tua yang berpendapat lain tentang sekolah ini. Ya, akhirnya kita sepakati bahwa
Jam masuk jam berapa? Jam 7. Itu setiap pagi, Bapak. Selama 1 bulan lebih. Setiap senam, setelah senam, itu saya kan mesti saya kasih pembinaan gitu ya. Gimana anak-anak? Besok masuk jam berapa? Nah, semuanya jam 7. Benar. Iya, Bu, jam 7. Ya, wis, jam 7 ya. Oke, besok kita ketemu jam 7, nggih. Nah, gitu, Bapak. Ini pengkondisian awal. Kesepakatan di semua warga. Baik Bapak Ibu gurunya ataupun siswanya. Nah, karena sudah sepakat, maka saya menerapkan. Gimana kalau datangnya terlambat? Ditulis ya. Gitu. Akhirnya TU saya suruh buat pelanggaran. Nah, ada poinnya? Tidak ada poinnya. Kenapa kok tidak ada poinnya? Kalau di SMP kan ada poinnya ya. Nah, tapi di SD tidak saya beri poin, Bapak. Saya beri ulasan. Kira-kira di situ tulisannya Bapak ya. Kamu Iya. malu enggak tadi terlambat? Ya tulis saja di situ. Malu. Kenapa kok malu? Saya bilang gitu Bapak. Jadi anak itu saya suruh nulis sendiri keterangannya. Nah, bagaimana perasaanmu? Di situ saya tuliskan. Jadi anak itu nanti nulis sendiri. Saya malu kalau terlambat. Jadi ya ada banyak pendekatan yang yang saya terapkan sehingga itu tidak tidak melukai tidak melukai hatinya anak-anak. Jadi kalau dia sudah merasa malu, besok terlambat lagi enggak kira-kira? Enggak, Bu. Teman saya bilang gitu. Jadi kata-kata seperti itu yang membuat lebih mengarahkan. Jadi untuk menanam kesadaran itu memang perlu perlu trik-trik yang kita menyentuh hatinya. Kalau tambah nyocot, wah tambah dadek reken nanti Bu Eva. Tambah ditantang itu sama anak-anak. Iya. Seperti itu. Jadi kita ya actionnya ya itu tadi. Kita buatkan catatan, baik Bapak Ibu guru ataupun siswanya yang terlambat. Terus, Beva, Bapak Iya, Ibu Bu. guru, di sekolah saya pagi itu senam, dulu itu menghadap membelakangi jalan raya. Membelakangi. Jadi kalau ada guru terlambat, temannya terlambat, itu tidak kelihatan. Yang terlambat itu tadi. Nah, untuk menimbulkan rasa malu, saya ganti triknya. Menghadap ke jalan raya. Sehingga siapapun yang terlambat itu terlihat oleh anak-anak dan Bapak Ibu guru yang lain. Nah, ini adalah trik saya untuk mengurangi keterlambatan. Jadi seperti itu, Bapak. Jadi tidak mudah untuk menumbuhkan kesadaran itu ya itu tadi. Gimana anak-anak kalau sudah terlambat malu gitu. Jadi ini yang perlu kita tanamkan, Bapak. Jadi tidak mudah untuk menumbuhkan kesadaran ini di anak-anak usia dini ya. Apalagi nanti kalau itu anak-anak yang sudah besar, perlu trik-trik yang lebih menyentuh hatinya. Itu kalau saya ke sana, lebih menyentuh hatinya. Jadi kalau sudah hatinya tersentuh, itu akan tumbuh kesadarannya. Bahwa kalau sudah malu, groginya itu menghilangkan semua pemikiran-pemikiran yang yang kalau di SMP itu dulu begitu. Gemeter enggak kamu kalau sudah grogi? Kalau sudah terlambat. Ya gemeter, Bu. Nah, kalau sudah gemeter kira-kira gimana? Masuk mendekati gemeter meneh gitu. Nah, itu trik-trik saya untuk bisa menumbuhkan kesadaran anak-anak untuk tidak terlambat. Dan alhamdulillah Bapak, saya awal masuk itu lebih dari 30 anak dan gurunya 4-5 orang yang terlambat. Untuk bulan ini saya hanya menemukan 5-6 anak yang terlambat. Itu pun sudah mengatakan malu saya Bu kalau di luar. Kan pagernya sudah ditutup ya. Pagernya ditutup, tadi anak-anak yang senam kelihatan bahwa siapa yang di luar itu. Nah, nanti kalau sudah masuk, pagernya saya buka, bareng-bareng mengucapkan selamat siang, begitu. Iya, Jadi, iya, sebenarnya ya ini mungkin cara yang enggak tepat ya, tapi ya bagaimana lagi gitu loh. Ya, jadi ya
Nah, kalau pas ada Bapak Ibu gurunya ya kena Bapak Ibu gurunya. Semuanya kan satu sekolah itu mengucapkan selamat siang begitu. Jadi kita komando. Disambut gitu Ibu ya. Iya disambut. Jadi bukan hanya yang datang tidak terlambat yang kita sambut, tapi yang terlambat pun juga kita sambut. Seperti itu. Iya. Akhirnya Iya. besoknya sudah malu kalau mau terlambat. Seperti itu. Ya, Bu. Itu trik saya, Bu Eva, barangkali Iya. bisa Ya. iya. Terima kasih Ibu. Dan Oke. juga yang sempat saya simak barusan bahwa sebenarnya hal tersebut bisa dilihat dari guru. Apabila guru sudah tepat waktu di kelas, maka anak apabila gurunya sudah nyampe, maka anak tersebut ada rasa malu gitu. Kenapa guru ini bisa masuk lebih awal gitu. Jadi utamanya di jam-jam pertama ya Bu ya. Ini di Iya. jam-jam pertama memang sangat rawan dan seperti yang disampaikan oleh Ibu Meme itu diantaranya bisa disiplin dari gurunya itu sendiri, guru datang tepat waktu, pada saat masuk jam pelajaran jam pertama masuk kita masuk gitu, sehingga anak tersebut tentunya bisa meniru apa yang telah dilakukan oleh guru tersebut. Nah, maka dari itu seperti yang disampaikan Bu Mimi ya Bu ya, bahwa muridnya terlambat, gurunya terlambat, waduh itu pas gimana nanti gitu kan Bu Mimi. Nah, ya terima kasih Bu sudah memberikan pencerahan pada kita semua dan juga ini saya bacakan juga di chat room di sini Bu. Ini dari Ibu Miftahul Zannah. Hukuman atau punishment apa yang bisa membuat peserta didik yang suka membolos mata pelajaran supaya ada efek jerahnya gitu. Jadi gimana supaya jerah anak tersebut itu? Hukuman apa kata hukuman atau punishment-nya? Ya, dipersilakan Ibu. Iya. Terima kasih Bu Eva. Bapak Ibu, barangkali di budaya positif atau disiplin positif ini tadi sudah saya katakan tidak ada hukuman atau hadiah. Ya, ini perlu perlu diberi garis bawah ya. Kenapa dalam proses pembelajaran itu tidak boleh ada hukuman? Hukuman ini adalah bentuk kekerasan yang sebetulnya Bapak Ibu dampaknya akan dibawa anak-anak sepanjang zaman, sepanjang hayatnya, ya, sepanjang waktu. Hukuman itu kita bisa bentuk dengan model yang lain, Bapak Ibu. Ya, saya punya pengalaman di SMP karena kebetulan saya kesiswaan. Saya punya anak itu yang sama persis dengan ceritanya dengan bolos, ya, bolos itu kan berangkat dari rumah, tapi tidak sampai di sekolah. Waktunya anak-anak pulang, mereka juga pulang. Sehingga orang tua tidak tahu kalau anak ini tidak sekolah. Itu yang sering terjadi. Nah, anak bolos itu kita harus tahu dulu penyebabnya apa. Ada Bapak Ibu kejadian di sekolah saya SMP dulu. Dia itu bolos kalau pas pelajaran matematika. Karena satu guru itu enggak tahu. Kenapa? Sehingga saya cari tahu kenapa kalau pas matematika, karena setelah matematika itu pelajaran saya, pelajaran bahasa Indonesia. Sehingga ketika pelajaran saya sering dia ini enggak ada. Dia itu tadi bolos. Saya tanya ke guru matematikanya ini, loh kenapa anak ini kok sering enggak masuk? Katanya anak-anak kok gara-gara pelajaran matematika. Akhirnya guru matematika ini menjawab gini, yo wingiku apalan, ping-pingan arek gak iso. Gitu. Akhirnya takut untuk masuk. Nah, padahal klise kan alasannya, Bu. Ya kan? Alasannya kan ya sebetulnya bisa saja kan kita carikan solusinya, ya kan? Tapi anak-anak ini sudah ketakutan dulu. Sebelum kita beri hukuman sudah takut lebih dulu. Nah, kita tidak perlu memberikan hukuman Bapak Ibu, ya.
tadi sudah saya katakan, kita harus lebih dekat ke anak-anak. Alasannya apa kok bolos? Kalau alasannya itu ada macam-macam Bapak Ibu. Ya, macam-macam. Ada yang bolos itu karena sangunya kurang, juga ada. Akhirnya nggak ke sekolah, malah amen. Amen cari uang. Gitar itu loh, Bu. Ada yang seperti itu. Karena memang harus memberi nafkah ibunya. Akhirnya dia memilih bolos. Ada seperti itu. Nah, akhirnya dengan latar belakang yang tidak sama, kita pun memberikan perlakuan juga tidak sama, Bapak Ibu. Kita tidak mungkin memberikan perlakuan sama dari anak yang bolos karena matematikanya yang tidak bisa, dengan memberikan perlakuan anak yang bolos karena harus mencari nafkah untuk ibunya, ngamen ini tadi. Nah, dari situ Bapak Ibu, dari latar belakang itu, maka kita bisa menentukan apa ya yang harus saya lakukan, seperti itu. Dengan membedakan perlakuan, akhirnya kita bisa mengatakan, oh berarti saya harus, ini pernah dilakukan Bapak Ibu untuk yang anak yang amen. Ya, yang amen, tidak masuk, bolos karena amen. Akhirnya solusi saya harus menghubungi guru bidang studi, baik yang hari itu dia tidak masuk, bolos ini, dengan memberikan tugas. Nah, tugas ini Bapak Ibu boleh dibawa pulang. Jadi anak ini tidak harus ke sekolah, tapi anak ini tetap punya hak belajar. Seperti itu. Sampai final ya Bapak Ibu. Finalnya itu fatal itu begini. Ada beberapa guru itu yang tidak terima dengan solusi seperti itu. Ya, karena saya harus lebih berpihak ke anak-anak. Gini solusinya. Ada guru IPA waktu itu. Tidak bisa Bu kalau hanya dari tugas. Anaknya harus masuk. Gitu. Ya saya bilang, Bu, anak ini kan memang harus cari uang. Kalau anak ini datang setelah mencari uang bisa enggak? Loh, siapa yang mau ngelesi katanya gitu. Kan istilahnya ngelesi ya. Nah, harus ada jam tambahannya. Nah, maka dia enggak akan diberi tambahan. Yang ngalah siapa Bapak Ibu? Ya yang seharusnya ngalah itu ya Bapak Ibu gurunya. Karena ini memang kondisi anak ini harus bolos mencari uang, ya kita harus lebih toleransi. Walaupun misalkan 1 minggu dia, ya wis gini Le, kan ada ulangan Le, sampean harus masuk nak ya. Nanti cari uangnya setelah ulangan begitu. Jadi banyak solusi-solusi Bapak Ibu yang harus diketahui oleh Bapak Ibu dari latar belakang itu tadi. Nah, jangan sampai Bapak Ibu ketika kita memberikan solusinya malah membuat anak itu tersinggung. Ini terjadi juga Bapak Ibu. Merasa lebih lebih tidak diorangkan. Itu ada terjadi. Ya. Jadi apalagi kalau orang tuanya enggak tahu kalau dia itu bolos. Nah, kita bawa bukti apa kalau anak ini bolos? Ya satu-satunya bukti adalah absen. Absen kelasnya Bapak Ibu. Kalau di sekolah saya SMP, absen itu ada 3. Awal masuk, setelah istirahat, terus pulang jam terakhir. Kalau di SMP saya seperti itu. Jadi untuk ini menjadi bukti Bapak Ibu guru untuk mengatakan apakah anak ini memang betul bolos atau tidak. Jadi bukan sekedar hanya ya Bu, anak sampean kemarin bolos, tidak seperti itu. Jadi kita bawa bukti absennya. Karena sekarang kita sudah tidak bawa Bu, kan difoto saja. Ini loh Bu kalau anaknya. Nah ada Bu, itu orang tua yang tidak terima kalau anaknya itu bolos, ada. Nah, jadi hal-hal seperti itu untuk mensiasatinya bagaimana? Ya itu tadi, kita bawa aja bukti fotonya di HP kalau anak ini tidak masuk. Itu bukan anak orang biasa Bu, kadang-kadang anak orang kaya,
yang memang Bapak Ibunya tidak sempat untuk memberikan perhatiannya. Jadi Iya, anaknya cari perhatian kita, iya, iya Bu. cari perhatian kita. Nah Betul, kan ya betul. ketepaan yang seperti itu nah sudah beda lagi apa ya perlakuannya seperti itu. Jadi penting sekali Bapak Ibu harus tahu latar belakangnya. Kenapa kok anak ini melakukan kesalahan? Nah, seperti itu. Oke Dari Bu. akarnya itu. Ya, terima kasih Bapak. Ini masih banyak sebenarnya Bu pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan baik di kolom chat juga ada yang di room ini. Saya coba bacakan satu untuk di chat YouTube ini ya Bu ya. Nah ini bagaimana cara menghadapi anak-anak yang tidak berani untuk menjawab ketika diberi pertanyaan padahal mereka tahu jawabannya. Jadi intinya Ibu anak ini takut gitu Bu untuk Oke. menjawabnya. Seperti itu Bu. Ya, ya. Ini sering terjadi di anak kelas 1, kelas 7. Ya, kelas 7 itu anak yang baru masuk SMP. Ini adalah kan masih adaptasi gitu ya. Ada adaptasi itu sering sekali karena kondisi masing-masing sekolah itu tidak sama Bu Eva, di masing-masing SD ya. Ini saya alami ketika saya sering di kelas 7 itu ada banyak anak itu tidak berani mengutarakan pendapatnya. Nah, tidak berani mengutarakan pendapatnya, takut salah. Takut salah. Bagaimana saya bisa membuat mereka tumbuh keberaniannya untuk bertanya atau menjawab atau mengutarakan pendapatnya. Cara saya begini, Bapak. Yang pertama, biasanya ketika di asesmen awal, diagnosisnya ya. Di diagnosisnya, ini saya bicara di Kumer nggih. Di Kumer. Di diagnosisnya ini biasanya saya lebih menanyakan siapa yang pernah, nah gitu ya, siapa yang pernah, misalkan materinya buat iklan gitu ya, siapa yang pernah lihat iklan di televisi gitu ya, di YouTube, siapa gitu, ngacung. Nah, keberanian untuk ngacung ini juga salah satu bentuk bentuk latihan untuk berani mengutarakan. Salah satu. Kenapa saya katakan salah satu? Nah, dengan mengacungkan tangannya di atas, ya, ini mereka sudah sudah menumbuhkan keberaniannya, mencoba untuk menghilangkan ketakutannya. Yang setelah ngacung begitu, Bapak, saya biasanya, ayo siapa yang bisa, yang tahu ini gitu ya. Aku kan diem. Akhirnya saya pancing-pancing, gitu. Ayo, masih salah nggak apa-apa. Salah itu biasa. Kalau sampean bener ya enggak usah sekolah, saya bilang. Ayo coba enggak apa-apa. Ngomong aja gitu. Nah, karena saya kan sedang studi saya itu bahasa Indonesia. Akan sulit sekali anak-anak ini berbicara dengan bahasa Indonesia, Bang. Karena background mereka banyak yang Madura. Nah, akhirnya saya memperbolehkan mereka, memberikan kebebasan mereka mau bahasa Jawa, mau bahasa Madura, mau bahasa apapun untuk ngomong, untuk mengutarakan apapun yang akan diutarakan. Nah, terus saya membuka diri untuk menerima anak-anak ini bertanya. Ketika saya menjelaskan, saya dekati mereka, ayo siapa yang mau tanya? Ada yang tanya ini. Nah, memang sengaja beberapa itu mesti tak hilangkan gitu, Bapak. Ya, dari beberapa materi itu saya hilangkan sehingga saya ingin anak-anak itu punya angan-angan ini apa ya gitu, keingintahuannya itu. Nah, akhirnya dengan bahasa apapun mereka bisa mengutarakan dengan bahasa apapun. Kenapa saya katakan dengan bahasa apapun? Pakai Madura juga boleh, pakai bahasa Jawa boleh, tidak harus dengan bahasa Indonesia. Karena kalau pakai bahasa Indonesia ya tambah tidak bisa bicara anak-anak. Nah, terus ngomong apapun selama itu masih sesuai dengan konteks pelajaran,
konteks pembelajaran. Saya tidak pernah, wah kamu salah. Tidak pernah, Pak. Nah, bahkan Bapak ya, bukan hanya mengeluarkan pendapat. Anak-anak di SMP itu takut memegang mic. Nggak bisa bicara kalau sudah pegang mic. Nah, akhirnya pembelajaran saya bagaimana? Kalau misalkan latihan pidato begitu ya, kan tidak mungkin tidak pakai mic ya. Akhirnya ya prakteknya juga betul-betul berbicara juga pakai mic. Jadi praktek pembelajarannya ya harus betul-betul kontekstual seperti itu. Jadi itu akan menumbuhkan keberanian anak-anak. Nah, jangan sampai jawaban mereka benar betul hanya menurut kita, tidak. Kita tawarkan ke teman-teman yang lain. Nah, dengan penawaran ini akan semakin banyak anak-anak yang berbicara seperti itu. Jadi kebiasaan-kebiasaan untuk mengutarakan pendapat ini akan bisa menumbuhkan keberanian. Jadi anak-anak itu akan apa ya? Akan terkondisi. Nah, bagaimana kita mengkondisikannya? Ya seperti itu tadi. Ya, kita memberikan kebebasan anak-anak untuk mengutarakan pendapatnya dengan bahasa apapun yang mereka lebih kuasai. Bapak. Jadi ketakutan itu apa ya? Akan terkurangi seperti itu. Kan anak-anak itu takutnya kok salah. Kok bosoku iki diguyu-guyu begitu. Jadi itu yang perlu kita lakukan seperti itu. Ibu, ya mantap Bu jawabannya, sangat keren, dan waktu di sini sudah menunjukkan jam 20.57. Memang tidak terasa ya Bu ya, 2 jam telah berlalu. Dengan disiplin positif ini memang banyak hal-hal yang dialami oleh kita semua sebagai guru, permasalahan-permasalahan tentang kedisiplinan ini. Dan tentunya mudah-mudahan yang harus dihindari itu oleh Bapak Ibu semua adalah kekerasan gitu ya Bu ya. Dan mudah-mudahan ini bisa menginspirasi Bapak Ibu semua berbagi praktek baik yang dilakukan oleh Ibu Mimi Wahyuni. Dan mohon maaf apabila banyak pertanyaan-pertanyaan yang sebenarnya masih belum terjawab Bu Mimi. Ini bisa mungkin chat. Ya, bisa chat nanti ke kita juga, sehingga nanti ada pencerahan dari Ibu Mimi. Untuk Bapak Ibu semuanya, presensi sudah dibagikan baik di YouTube maupun di room ini. Dan Bapak Ibu perlu diingat kembali bahwa memang ini dibatasi untuk absensinya, jadi secepatnya Bapak Ibu mengisi absensi tersebut. Jadi ya setelah 15 menit dari tutupnya webinar pada malam hari ini, maka 15 menit dari itu maka akan ditutup presensinya. Jadi dipersilakan Bapak Ibu yang masih belum mengisi presensi tersebut, dipersilakan, kami tidak akan mengirim di WA. Jadi di WA Group kami tidak akan mengirimnya. Silakan diisi di link YouTube maupun di room ini. Oke Bu Mimi, demikian dari diskusi kita pada malam hari ini, walaupun mungkin tidak ada yang langsung nanya ke Bu Mimi ya, tapi banyak kok di sini Bapak Ibu yang juga antusias. Oke Bapak Ibu semuanya, acara yang terakhir yaitu closing statement dari Bu Mimi Wahyuni. Dipersilahkan Ibu. Ya, terima kasih Bapak Guru hebat. Menjadi seorang pendidik itu adalah idaman semua orang. Kalau Bapak Ibu tahu, begitu banyak generasi sekarang yang kepingin menjadi seorang pendidik. Kita bersyukurnya dengan apa? Dengan memberikan pelayanan yang terbaik untuk anak-anak. Kita harus menyadari bahwa kehadiran kita itu adalah segala-galanya buat anak-anak. Jadi kalau Bapak Ibu guru sangat menjadi guru yang dirindukan anak-anak,
itu artinya Bapak Ibu guru sudah menjadi guru yang hebat di mata anak-anak. Apalah artinya sebuah orang guru kalau anak-anak tidak pernah merindukan kita. Itu Bu Eva yang perlu saya tanamkan. Wah, sangat keren sekali, Bu. Jadi Bapak Ibu semua, marilah kita menjadi guru yang selalu dirindukan oleh murid-murid kita. Kita harus memberikan pelayanan yang terbaik bagi murid-murid kita. Sehingga apa? Murid kita bisa betah, bisa aman dan nyaman belajar di lingkungan kita semuanya tanpa kekerasan. Jadi itu yang disampaikan oleh Ibu Mimi, sangat menginspirasi bagi kita semua. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa Bapak Ibu semuanya ikuti webinar pada berikutnya, malam-malam berikutnya sampai tanggal 31 Januari dan di Februari juga nantinya tentu akan kita siapkan juga. Untuk apa? Untuk memenuhi kebutuhan dan aspirasi dari Bapak Ibu semuanya di seluruh Indonesia. Webinar pada malam hari ini diselenggarakan berkat kolaborasi antara SMA PGRI Larangan, Komite Rudal, dan GKG 5.0. Jadi Bapak Ibu jangan bosan-bosan untuk mengikuti webinar kita sehingga kita bisa mendapatkan ilmu dengan adanya webinar yang kita adakan untuk berikut-berikutnya. Ya, jadi demikianlah dari kami, ini yang bisa kami persembahkan kepada Bapak Ibu semuanya. Mudah-mudahan bermanfaat dan bisa diterapkan pada lingkungan sekitar kita, baik pada murid-murid kita maupun pada rekan-rekan kita. Dan tentunya nanti kita bisa memberikan perubahan-perubahan yang positif di sekolah kita. Demikianlah dari saya Eva Yusnita sebagai moderator. Mohon undur diri dulu apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Ya, mohon Sama-sama, maaf. terima kasih. Terima kasih, Bu. Ya. Mohon undur diri nggih. Terima kasih kesempatannya. Terima kasih semuanya. Selamat malam dan selamat beristirahat semuanya Bapak Ibu. Baik, Ibu. Terima kasih. Barakallah.